ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, di masalah penuntut ilmu dan salat malam. Penuntut ilmu dan salat malam dari kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm. Kita ke faedah 12 di halaman 205, faedah terakhir dari salat malam. Dikatakan oleh penulis hafizallahu taala, salat malam ini annaha babun min abwabil khair. Bahwasanya salat malam merupakan salah satu pintu dari sekian banyak pintu kebaikan. Wa dalilu dzalika qauluhu, dalilnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnah, puasa adalah tameng, perisai. Was sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar, sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Taib, sedekah di sini baik sedekah yang sifatnya wajib atau sedekah yang sifatnya sunnah, itu semua global. Karena lafal as-sadaqah al di sini al-jinsiyah, untuk seluruh jenis sedekah, dan sedekah dimutlakkan padanya bisa zakat, bisa juga sedekah biasa, zakat sunnah. Maka baik zakat ataupun sedekah sunnah, maka itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan sedekah di sini dibedakan daripada hadiah. Jadi kita ada istilah namanya ata. Ata itu pemberian, dan mencakup ata zakat, nafkah, sedekah, hadiah, dan hibah. Itu masuk semua ke ata. Ya, ata. Jadi ata atau ataya, pemberian dalam fikih itu ada yang namanya zakat, nafkah, infak atau nafkah, ya. Kemudian sedekah, kemudian hadiah dan hibah. Kalau zakat, maka secara mutlak hukumnya wajib dengan syarat masing-masing. Hukumnya wajib dengan syarat di setiap dari zakat itu, karena syarat sah zakat fitr itu ada perbedaan dibandingkan dengan syarat sah zakat mal, pertanian, kemudian peternakan, barang tambang jika itu masuk dalam, ya. Zakat harta, emas dan perak, tabungan dan seterusnya, itu ada kriteria masing-masing. Namun zakat pada umumnya wajib. Kemudian ada nafkah atau infak. Nafkah di sini seringkali dimutlakan hal yang wajib. Adapun infak seringkali dimutlakan hal yang sunnah. Ketika itu nafkah, maka biasanya maksudnya adalah nafkah yang wajibah. Ketika disebut infak, maka itu seringkali dimaksudkan dengannya infak sunnah. Umumnya begitu.
Tetapi sebenarnya satu kata, nafkah dan infak itu maknanya satu, yaitu semanzilah dengan sedekah. Namun nafkah ini ada yang wajib, dan ketika itu disebut nafkah biasanya wajib. Nah, nafkah yang wajib ini ada yang wajib permanen dan ada yang wajib yang sifatnya kontekstual. Nafkah yang wajib permanen yaitu menafkahi istri. Ini wajib secara permanen, selama dia adalah istri maka wajib nafkah, walaupun istri kaya. Adapun nafkah wajib yang tidak selamanya atau tidak permanen, maka ini menafkahi anak diantaranya, menafkahi anak. Karena menafkahi anak ada batasan. Jika anak tersebut sudah memiliki harta dan kekayaan yang cukup buat dirinya, maka orang tua tidak wajib menafkahinya. Jika anak tersebut sudah cakap untuk mencari penghasilan dan harusnya dia secara urf sudah mencari penghasilan, maka orang tua tidak wajib menafkahinya. Kemudian menafkahi kedua orang tua. Ini juga bisa menjadi wajib jika memenuhi syarat. Jadi tidak mutlak. Yang pertama, syarat pertama, dia memiliki kelebihan daripada nafkah wajib. Ya. Yang kedua, orang tuanya memang membutuhkan nafkah dia secara kebutuhan, bukan secara pemborosan. Adapun kalau orang tua sudah kaya atau sudah bergelimang dengan barang-barang, namun orang tua ini mentalnya mental matre misalnya, ya, maka tidak wajib anak untuk menafkahi orang tuanya dengan mental seperti ini. Karena orang tua ini hanya mementingkan tahsiniyat dan tazyiniyat, yaitu perhiasan-perhiasan, bukan mementingkan hajat atau darurat. Hajat terpenuhi, maka tidak wajib untuk menafkahi orang tua yang hajatnya terpenuhi, karena kekayaannya atau sudah dinafkahi anak-anak lain secara cukup, maka tidak wajib, tapi dianjurkan. Kemudian ada infak yang sunnah. Ini kita samakan dengan yang disebut sedekah. Maka sedekah ini biasanya diberikan kepada pihak yang membutuhkan atau yang mendapatkan manfaat, membutuhkan atau yang mendapatkan manfaat dari sedekah itu, maka itu sedekah. Dan sedekah ini berbeda dengan hadiah. Apa perbedaannya? Sedekah itu untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan. Adapun hadiah untuk memberi kebahagiaan atau kasih sayang atau kesukaan. Jadi sedekah itu biasa untuk memenuhi kebutuhan, maka disedekahkan. Adapun kalau misal hadiah untuk memberi kebahagiaan, dua hal yang berbeda. Antum ngasih ke orang kaya, lebih kaya daripada antum, maka ini bukan sedekah. Ini adalah hadiah. Bahkan orang kaya itu tidak mau antum memberi dia sesuatu dengan mengatasnamakan ini sedekah buat antum. Dia tersinggung dia. Kata dia, justru analah yang mau sedekah sama antum, gitu. Gitu. Ya. Karena orang kaya ini ghani. Ghani itu kan artinya istighna, tidak merasa butuh. Lah antum ngasih sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuh, maka berarti ini bukan sedekah, melainkan ini hadiah. Nah, adapun orang kaya atau orang berpunya, the haves, memberi kepada orang miskin atau tidak berpunya, the haves not, maka ini namanya apa? Hadiah atau sedekah? Sedekah. Ini namanya sedekah. Begitu, jangan dibalik. Ada orang fakir menghadiahkan ke orang kaya. Anda nggak butuh hadiah antum, ya, afwan, salah. Ada orang fakir menyedekahkan orang kaya, sedekah pada orang kaya. Salah ini, pembahasannya salah. Namun orang kaya lah yang bersedekah pada orang fakir atau miskin atau orang yang lagi butuh. Ya,
Sekarang kalau misalnya ada token listrik orang yang kaya, nyala, kaya tapi pakai token listrik yang setiap pekan nyala dan selalu terlambat, kadang sampai gelap, padahal kaya. Kemudian ada akhfulan seberang rumah yang enggak kaya-kaya amat, namun tarafnya tentu di bawah dan kasihan melihat orang ini, padahal kaya. Maka kemudian dia bilang, Pak, ini token listriknya saya bayarin ya, sedekah buat Bapak. Kira-kira dia terima nggak? Untuk apa kamu sedekah buat saya? Kamu siapa? Kan gitu. Ya. Tapi kalau dia dengan lafal, Pak, saya kasih hadiah nih berupa voucher token listrik, gitu. Maka ini lebih ke hadiah untuk menyenangkan orang kayak ini. Karena dia sebenarnya nggak butuh dengan pemberian antum, tapi antum menyenangin dia misalnya. Gitu. Maka hadiah itu untuk memberi rasa kasih sayang atau menyenangkan. Makanya kata Nabi SAW, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, bukan saling memberi sedekah, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Itu tujuan hadiah. Beda lagi dengan hibah. Hibah adalah pemberian yang tidak ada maksud untuk menyenangkan pada awalnya. Tidak, antum ngasih aja, mungkin dia butuh, antum kasih gitu aja tanpa ada maksud apa-apa. Udah, nggak ada maksud pengen menyenangkan, membahagiakan dia, nggak, biasa aja. Ya, kayak misalnya kalau di kajian ada akhfulan bawa catatan tapi nggak bawa pulpen, dan antum bawa pulpen banyak, maka antum kasih nih buat antum dah satu, fadol, antum buat antum. Beneran ya akhi? Iya beneran buat antum. Anda bayar berapa akhi? Nggak usah ya akhi, anu nggak usah bayar, udah buat antum, ada banyak pulpen, segudang pulpen. Maka di sini apakah yang memberi pulpen ini dia ada keinginan untuk membahagiakan orang ini? Enggak, biasa aja. Maka ini namanya hibah. Nah kemudian kalau misalnya ustadz setelah kajian ditodong parfum, nah ini namanya apa? Ngemis. Ini namanya ngemis. Kalau ke ustadznya kemudian ngasih parfum satu-satu ke botol yang udah dikosongin sejak dari rumah, ini namanya apa? Sedekah, hadiah, atau hibah? Hah? Zakat lagi jangan-jangan. Ya, ini ramusha. Ya. Ya, ini hadiah karena tujuannya untuk saling mencintai satu sama lain. Nah begitu. Nah dalam hadis itu as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu di sini enggak begitu. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu memadamkan dosa, memadamkan kesalahan. Kama yudfi'u al-ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Ya, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka mana yang lebih tinggi pahalanya? Memberi sedekah atau memberi hadiah? Kalau misalnya memberi hadiah, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian saling akan mencintai. Itu bagus. Kalau sedekah di antara efeknya adalah Allah mengganti sedekah antum, kemudian Allah mengampuni dosa antum, dan orang terpenuhi hajatnya. Taib, mana yang lebih besar pahalanya? Dan sedekah itu membuat murka Allah Ta'ala terpadamkan. Mana yang lebih afdal? Sedekah lebih afdal. Maka oleh karena itu, menyantuni orang yang sedang butuh-butuhnya itu lebih besar pahalanya dibandingkan memberi hadiah. Iya, derajatnya lebih besar memberi bersedekah. Ya, jadi konsep awalnya adalah kalau ada orang lebih berhajat, maka itu lebih utamakan. Lebih utama lagi kalau menggabungkan antara sedekah dengan silaturahim. Menggabungkan antara sedekah dengan silaturahim. Kemudian dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa salatur rajuli fi jawfil lail." Dan di antara pintu kebaikan yaitu salatnya seseorang di tengah malam. Ya. Kemudian kata penulis hafizallah, ila ghairi dzalika mimma warada fi sya'niha wa fadliha, dan keutamaan lain yang
terdapat dalam banyak riwayat yang menyebutkan tentang permasalahan salat malam dan keutamaan-keutamaannya. Wa amma tsamarat, adapun buah yang dihasilkan dari salat malam, alladzi yajniha sahibu salatil laili fa katsiratun jiddan, maka bagi pelakunya sangatlah banyak buah yang dihasilkan itu. Faidafatun ila ma taqaddama bayanuhu min al-fadail, yuqal inna min thamarati qiyamil lail. Di samping penjelasan yang telah lalu disampaikan dari keutamaan salat malam, maka kita kabarkan bahwa ada beberapa buah dari salat malam, di antaranya awalan, yang pertama, ta'ahudul Qur'ani bil hifdhi wal itqani bil qiyam bih, yaitu waktu yang tepat untuk hafalan Al-Qur'an dengan dibacanya ketika salat malam didirikan. Fa qira'atu salatil laili turassikhu al-hifdha fi dhihni sahibih, maka bacaan Al-Qur'an pada salat malam itu dapat mentarsikh, menguatkan, menancapkan hafalan di benak pembacanya. Wa bi khasatin idza badara fawri hifdhihi bil qiyam bihi fi salatil lail, khususnya jika ia bersungguh-sungguh dengan hafalannya pada salat malam. Jadi pada para hufaz itu mereka untuk mematenkan hafalan mereka, selain murajaah dengan mudzakarah bersama teman-teman kadang-kadang, atau menyimak MP3 misalnya, mereka juga membiasakan diri dengan tahajud atau qiyamul lail dan murajaah di salat mereka. Dan itu salah satu kunci dan tadrib atau training, latihan untuk nanti bagaimana ketika menjadi imam salat tarawih misalnya. Jadi sudah terbiasa dalam keadaan qiyam berdiri salat membaca apa yang dia hafal. Begitu. Kemudian thaniyan, yang kedua, di antara buah dari salat malam, al-ma'unatu 'ala al-istiqadhi li salatil fajri, dapat membantu seorang untuk bangun mengerjakan salat subuh. Ini di antaranya. Ya, karena sebelum dia salat subuh dia qiyamul lail. Ya, jadi sangat membantu. Qiyamul lail sangat membantu untuk mengerjakan salat subuh. Dan paling utamanya kan di paling dekat dengan waktu subuh, seperti malam terakhir. Dan Rasulullah SAW setelah salat, ya, setelah witir atau semisalnya, beliau menyempatkan untuk tidur sejenak sebelum subuh. Thalithan at-tashabbuhu bir-ra'ilil awal, di antara buah dari qiyamul lail salat malam, yaitu mengikuti jejak para pendahulu yang saleh. Dan masih ada lagi buah serta manfaat yang lainnya. Kemudian kata penulis, wa ba'da sardi ba'di tilka al-fada'il wa ath-thamarati al-muta'alliqati bis salatil lail, asuqu ilayka ya akhi talib al-ilm ba'd al-asbab al-mu'inati 'ala qiyamil lail. Nah, di sini setelah dipaparkannya sebagian fadail, sebagian keutamaan dan buah yang dihasilkan terkait salat malam, kami akan memaparkan kepadamu wahai saudaraku penuntut ilmu sebagian sebab yang dapat membantu seseorang agar dapat melakukan salat malam. Di antaranya, di antaranya dikatakan hal yang bisa membuat kita itu terbiasa salat malam. Yang pertama, ad-du'a. Awalan ad-du'a, doa. Famata ma da'a al-'abdu bihi wa akhlasa ad-du'a wa alaha 'ala Allah fi talabihi, fa inna dzalika yakunu ad'a lil ijabati wal qabul. Maka kapanpun seorang hamba berdoa kepada Rabb-nya dengan ikhlas, ya, dia minta sama Allah dengan ikhlas. Ya, ikhlas dalam berdoa. Dalam berdoa butuh ikhlas. Kemudian wa alaha 'ala Allah fi talabih. Ya, juga alaha 'ala Allah fi talabih, yaitu bersungguh-sungguh, berharap penuh kepada Allah Ta'ala dalam permintaan doanya, yaitu ilhah, terus menerus, sungguh-sungguh terus menerus, itu ilhah, terus sungguh-sungguh. Maka sesungguhnya hal itu dapat memudahkan untuk dikabulkan. Ya, maka seseorang kalau doa sungguh-sungguh, ya, kata Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan kondisi qalbu antum yakin akan terjawabnya doa. Dan juga gambarkan bahwasanya antum minta sesuatu yang dapat mendekatkan diri antum kepada Allah. Dan ini penting. Sebagian dari orang meminta ilmu syar'i,
meminta hafalan Quran, meminta bisa qiyamul lail, meminta ini dan itu hanya untuk gengsi semata atau supaya dianggap dan syuhrah di antara manusia. Dan ini meminta sesuatu dalam rangka mencari dunia dari amalan akhirat. Maka ini enggak boleh seperti ini. Makanya perlunya ikhlas dalam berdoa, betul-betul minta sama Allah untuk suatu perbuatan atau kebaikan yang tujuannya itu sebenarnya akhirat, bukan dunia. Ya, karena dikhawatirkan kalau Allah Ta'ala kasih dia sesuatu amalan saleh buat dia, padahal secara zahir saleh, namun yang dia minta itu adalah syuhrah, pamoritas, pujian manusia. Mungkin dia dapat, tapi di akhirat ma'lahum min nasib, enggak mendapatkan bagian. Dan belum tentu juga orang memuja atau memujinya itu dengan tulus. Belum tentu juga orang memuja atau memujinya dengan tulus. Ya. Untuk masalah-masalah dunia, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan orang-orang pecinta dunia kepada para pencinta dunia. Ya, walaupun yang dipakai amalan akhirat, maka yang menggandrunginya itu pecinta dunia. Ya, pencinta dunia, bukan orang yang betul-betul mengharapkan Allah dan hari akhir. Ya. Kalau misalnya kita lihat orang-orang pendakwah yang memang pendakwah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang kemudian diuji dengan niatan yang tidak baik, maka dikumpulkannya itu kadang-kadang dengan orang-orang yang juga mencari dunia di balik kedaian dia gitu loh. Pak. Iya. Kemudian juga kita lihat coba pelawak-pelawak, para penyanyi, artis di zaman dahulu gitu loh. Ketika dipampang fotonya di Facebook misalnya, kemudian dikomentari oleh banyaknya dari orang, wah inilah hero, inilah pahlawanku di masa kecilku gitu loh. Aku mengenangnya gitu kan. Inilah pahlawanku gitu. Atau tokoh warkop DKI misalnya. Dan semisalnya, pelawak-pelawak ketika terpampang yang sudah wafat misalnya. Wah ini orang hebat gini dan seterusnya. Apakah perkataan mereka memuji para pelawak ini sampai ke akhirat nanti akan memuji? Enggak bakal. Bahkan justru dikhawatirkan saling mengutuk satu sama lain. Karena menjermuskan pada hal-hal yang tidak baik. Coba sekarang siapa top footballer? Siapa pemain bola yang paling udah makomnya itu keramat udah paling keramat coba? Messi misalnya, Ronaldo. Ya, Rocky Putirai. Mirobaldo Bento. Abanda Herman. Pele. Pak Ana soalnya kembali ke Persija, Pak Ana dan Jack dulunya soalnya. BP, iya. Aliudin. Iya. Misalnya legenda-legenda ini, wah dipuji, setiap ada fotonya itu banyak yang komentar. Karena sekarang banyak foto-foto bertebaran di media sosial dengan pertanyaan, kenapa foto ini tidak mendapatkan like seperti fotonya Ronaldo, Messi dan seterusnya? Apalah arti like orang? Apalah arti komentar orang? Ya. Itu di dunia aja itu dipuji itu orang-orang itu. Di dunia aja. Ketemu pada nangis. Ya, subhanallah. Kemudian ada boyband barat dulu, zaman-zaman dulu. Boyband barat, ganteng-ganteng orangnya. Iya. Nyanyi kemudian. Kadang mereka kebanci-bancian. Akhwat-akhwat, bukan akhwat sebenarnya, perempuan-perempuan itu pada nangis di konser. Nangis karena berhasil melihat langsung idolanya. Subhanallah. Ini kalau kata Nabi Ibrahim alaihissalam, innama ta'buduna min dunillah, di surat Al-Ankabut kata Allah azza wa jalla, kata Allah Subhanahu wa taala di surat innal ladzina, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala inna wattakhadh
Innamat takhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Ya. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kalian itu menjadikan authan, berhala-berhala sesembahan selain Allah. Authan itu berhala. Baik bentuknya patung atau bentuknya apapun. Ya, termasuk uang, itu bisa menjadi wathan. Kuburan, itu bisa menjadi wathan. Kata Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maka wathan itu apapun bentuk materinya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Ibrahim, kalian itu menyembah berhala. Ya, menyembah selain Allah berupa berhala-berhala. Karena ada apa? Mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Karena ada mawaddah, ada kesenangan antara kalian di kehidupan dunia. Antar kalian nih, ya, ada kesenangan di dunia ini. Namun thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Tapi pada hari kiamat kalian saling kufur satu sama lain dan saling melaknat satu sama lain. Wa ma'wakumun nar. Dan tempat kembali kalian adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin. Dan kalian tidak mendapatkan para penolong. Ya. Maka di sini orang yang mengidolakan sampai ghulu seperti itu, menangis karena ketemu idolanya, memujinya karena lawakannya, ini itu subhanallah, itu karena mawaddah, adanya kesukaan di dunia aja, satu hobi dan semisalnya. Namun pada hari kiamat itu nggak bakal memberikan manfaat pada idola mereka, dan bahkan di surat A'raf dan di surat-surat lainnya disebutkan mereka saling melaknat juga satu sama lain, dan orang para follower itu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tokoh-tokoh ini dilipat gandakan dosanya atau azabnya. Begitu, ya, begitu, ikhwah, ya. Maka seseorang itu ketika dia minta suatu amalan saleh agar dia bisa beramal saleh, harus mintanya ke Allah, dan amalan yang diminta tujuannya ya untuk Allah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ya, bukan semata-mata dunia belaka. Walaupun ada yang boleh semata-mata dunia belaka, tapi bukan amalan saleh yang dia minta, yaitu apa? Ya dunia, uang, harta, kekayaan, itu boleh antum minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya, tetapi ya kalau cuma untuk dunia ya selesai kalau dunia itu ya. Tapi kalau antum minta amalan saleh, minta ilmu syar'i, minta hafalan Al-Qur'an yang kemudian tujuannya supaya dapat derajat di sisi Allah, maka ini alhamdulillah. Tapi kalau tujuannya ilmu syar'i hanyalah untuk misal supaya punya manzilah di atas ikhwan, atau supaya bisa mungkin dianggap bisa bicara ya bahasa Arab, maka yang seperti ini ya berarti dia nggak ikhlas dalam menuntut ilmu atau dalam meminta. Ya, gimana minta sama Allah untuk amalan yang dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla? Ajib. Ya, gimana ajib? Ajib itu sangat ajaib. Minta supaya misalnya saya bisa punya ilmu fiqih misalnya. Supaya apa? Supaya dianggap pintar misalnya. Supaya diundang sana sini. Maka ini seperti, ya Allah, saya tolong saya untuk bisa berbuat syirik padamu. Subhanallah. Gimana itu? Ya. Maka minta qiyamul lail itu ya supaya apa? Ya supaya dekat sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya bangun malam. Ya, supaya dapat pahala besar dan seterusnya. Kalau misalnya, ya Allah, mudahkanlah saya untuk bangun malam supaya saya dapat kewibawaan, sehingga orang-orang hormat sama saya. Untuk apa? Tanpa minta seperti itu pun, kalau Allah Ta'ala jadikan kita orang yang beramal soleh fisir dalam kesendirian, maka Allah akan nobatkan kewibawaan pada pandangan mata kita dan juga pada tingkah kita di hadapan manusia. Ya. Namun kalau misalnya kita justru dalam kesendirian kita itu menebas
yang haram dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah punya cara untuk membongkar semua itu. Begitu. Kemudian yang berikutnya dari kiat oleh penulis hafizallah, kiat supaya bisa salat malam al-muhafadzah 'ala al-faraid, menjaga yang fardu, menjaga yang wajib. Ya. Fahirsul 'abdi 'ala ada'i ma la tubra'u dhimmatu illa bih, dalilun 'ala himmatihi fi fi'li ahabbi ma yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla. Maka kesungguhan seorang hamba dalam menunaikan apa yang diwajibkan adalah bukti akan tekadnya dalam mengerjakan sesuatu yang paling dicintai, yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana logikanya kalau antum bersungguh bagaimana logikanya antum tidak atau antum malas mengerjakan hal yang diwajibkan, tapi antum menggebu untuk hal yang sunnah. Gimana itu? Kan kebalik. Yang wajib nggak mau antum tunaikan, yang sunnah malah antum menggebu dengannya. Lebih ajaib lagi, yang wajib antum tinggalkan, yang makruh atau haram antum menggebu untuknya. Nah, gimana? Ya. Maka orang yang sesungguhnya bersungguh adalah orang yang menunaikan apa yang wajib dulu, bersungguh dalam kewajiban. Dan itu sesuatu yang sifatnya sunnah, maka dia kesungguhannya di bawah kewajiban. Kalaupun disamakan nggak apa-apa, yang penting kewajiban itu betul-betul bersungguh-sungguh dengannya. Dan itu hal yang tidak mudah bagi banyak dari kita. Ya. Kemudian yang ketiga, tajannubus sahri illa fima da'atil hajatu ilaih. Berusaha menjauhi begadang kecuali pada saat berhajat diperlukan. Li'anna al-mar'a idza sahara ila waqtin mutaakhir fal ghalibu annahu yatathaqalu 'anil qiyam ila salatil lail. Karena seorang apabila begadang hingga akhir malam, maka kemungkinan besar ia akan merasa berat untuk mengerjakan salat malam, bal qad yu'addi dzalika ila at-tathaquli 'an salatil fajr. Bahkan terkadang hal itu juga berpengaruh pada terasa beratnya untuk mendirikan salat subuh. Bisa. Ya. Itu. Kadang-kadang seseorang mubtala, terfitnah dengan semangat untuk hal yang sunnah dan kemudian melalaikan hal yang wajib. Terkadang seseorang terfitnah untuk mengamalkan hal sunnah dan melalaikan yang wajib. Terkadang seseorang terfitnah dengan banyak sedekah kepada pihak luar, namun istri dan anak itu enggak dipenuhi kebutuhannya dan bahkan dibiarkan mereka terlantar. Subhanallah. Ya, karena terfitnah dengan apa? Dengan sedekah keluar. Dengan alasan macam-macam. Namun sebaliknya juga ada yang justru istri atau anak terfitnah dengan tidak puas dengan apa yang diberikan oleh suami atau bapak. Padahal suami atau bapak telah berusaha mencukupinya dan cukup. Namun ketidakqanaahan itu kadang menjadi fitnah tersendiri loh bagi sebagian istri atau anak. Ya. Yang kemudian mengkiaskan dengan suami lain atau bapak lain. Ya, itu bapak fulan itu kaya, ya kaya, dia kaya emang dari lahir udah kelihatan bakal kaya. Kalau saya kan bapak kan enggak kayak gitu. Dari lahir orang juga putus asa ngeliatnya gitu kan. Ya, maklumin. Ya. Ada yang seperti itu, terfitnah dengan ujian-ujian hati seperti ini ya. Maka seseorang hendaklah dia coba usahakan azan, ikhwan. Sebentar. Sikap di sini merasa berat, tathaqul. Karena apa? Karena begadang untuk hal-hal yang mungkin tidak perlu dia lakukan. Ya, sehingga terjadi tathaqul di salat malam, bahkan bisa aja tathaqul di salat subuh, yang mana salat subuh itu lebih penting dan wajib. Ya, ada juga yang sebaliknya, ada juga yang saking semangatnya begadang untuk salat malam, malah subuhnya kelewatan. Ini yang disebut oleh para ulama, ini orang yang terfitnah dengan
semangat mengerjakan sunnah namun meninggalkan yang fardu atau wajib, melalaikan yang wajib. Ya, seperti itu. Taib, udah azan Bapak di HP Bapak? Berarti belum. Berapa menit lagi, Pak? Oke, kita lanjut sedikit. Kemudian yang rabi'an, yang keempat, al-hirsu 'ala al-qailulati wasatan nahari aw ba'dah. Bersemangat untuk melakukan qailulah, tidur siang, di pertengahan siang atau setelahnya, yaitu sebelum zuhur. Berarti udah ini. Ya, baik. Silakan azan, fadhal. Putra ada ini enggak charger buat ini? Bisa tolong. Antum di rumah, tutup di situ aja, lempar HP-nya antum. Hah? Enggak, di situ aja. Hah? Oh gitu. Nah, antum coba di sana mau lempar semuanya ke antum. Terah. Jazakallah khair. Kalau orang Saudi Arabia itu ada buku, lemparnya buku itu. Hajj, yaitu kasih sini, dilempar benar. Orang di Arab seperti itu. Kalau di kita kan dianggap kurang sopan. Tapi di Arab nggak hal itu biasa. Buku padahal. Ya. Taib, kita lanjut insyaallah. Ya, melakukan qailulah, tidur siang di pertengahan siang itu sebelum zuhur atau setelahnya, yaitu setelah zawal, setelah zuhur, setelah salat zuhur. Karena padanya terdapat pemulihan bagi badan agar terkumpul kembali kekuatannya, sehingga ia menjadi lebih bersemangat di tengah mengerjakan salat malam. Kemudian dikatakan juga di sini yang keberapa sekarang? Khamisan, yang kelima, tarkul ma'asi wal iqla'u anha, meninggalkan maksiat dan berlepas dari maksiat. Oh, ini di antara faktor terpenting ya. Fal ma'asi habailus syaitan, karena maksiat merupakan tali kekang setan. Nasabaha liyaqa fiha al-'abdu, jadi setan memasang maksiat tersebut untuk menjerat seorang hamba. Fatamna'u an fi'lil khairat, sehingga ia terhalang dari melakukan kebaikan. Qala rajulun al-Hasan rahimahullah ta'ala, a'ajizna qiyamul lail. Ada seorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apa yang membuat kita merasa lemah untuk mengerjakan salat malam? Faqal, qayyadatkum khatayakum, dosa dan kesalahan kalian telah membelenggu kalian, mengikat kalian. Ya, begitu. Mungkin kalau ibu hamil atau ibu menyusui mungkin masih bisa ditolerir karena capek untuk anak ya, bangun. Namun kita yang laki-laki ya sebenarnya nggak ada alasan sih, ya. Pemimpin itu tidur paling akhir, bangun paling awal, ya jemaah. Nah, sekarang banyak pemimpin rumah tangga tuh ummahat. Tidur paling akhir karena ngelonin anak, bapak yang ngorok duluan. Terus bangun paling awal istrinya, ummahat itu. Bapaknya masih ngorok. Ya. Dan gak ada qiyamul lailnya. Maka ini ada keterbalikan, seolah-olah si istri itu adalah amir, pemimpin keluarga. Karena pemimpin itu yang tertidur paling akhir dan terjaga paling awal. Itu pemimpin. Ya, kemudian dikatakan di sini bal qad yastamri'u al-'abdu fi'la asy-syarri hatta yakuna tab'an lah. Subhanallah. Bahkan terkadang seorang hamba berlanjut melakukan keburukan terus-menerus sehingga itu menjadi tabiat baginya. Amma idza kana al-'abdu harisan 'ala nafsihi hadiran min masa'idi asy-syaitani wa mazaliqihi wa 'alima Allah minhu dhalik fasayara wa 'alima Allah minhu dhalik fasayara min 'alamati at-tawfiq was-sadad ma yassarahu wa yashrah sadrahu bi idznillah ta'ala.
Adapun jika seorang hamba haris, bersungguh-sungguh atas dirinya, dia jujur dan berhati-hati terhadap jerat dan jebakan syaitan, dan Allah Ta'ala mengetahui hal itu darinya, maka ia akan melihat pertanda taufik dan kebaikan yang dapat membuatnya bahagia dan melapangkan dadanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Seseorang itu kalau dia betul-betul sungguh-sungguh betul-betul karena Allah sungguh-sungguhnya dan tidak mudah terpancing di jebakan syaitan, akan banyak keajaiban yang dia lakukan yang tidak dilakukan oleh banyak umumnya orang pada manusia normal. Ya Syekhul Islam, alim auladak ya Syekhul Islam. Uskut. Istami' ya sweet child of mine. Nah, di sini seseorang ketika dia betul-betul bersungguh-sungguh lillahi ta'ala dan dia melepaskan diri dari jerat syaitan, maka banyak hal yang manusia pada umumnya itu tidak mampu melakukannya. Dia mampu melakukannya dengan mudah. Dan bagaimana orang ini prestasi yang mustahil, namun mudah baginya dengan izin Allah. Antum lihat bagaimana para ulama menorehkan goresan tinta di kitab-kitab sampai begitu banyak jilid, padahal zaman dulu tidak ada maktabah syamil, tidak ada internet, tapi lewat hafalan, lewat riwayat. Tapi bisa menelurkan kitab-kitab yang subhanallah. Dan kita lihat diri kita, jangankan bikin satu kitab, bikin satu status isi 2 paragraf aja kita kadang kesulitan untuk nulis. Padahal ngaji kita bilang saya sudah kenal Ustadz Kibar sejak zaman jebot. Saya udah belajar sama Ustadz Kibar begini begitu. Saya udah. Tapi ternyata dari semua yang udah antum belum ngapa-ngapain. Boleh jadi karena apa? Sebenarnya ngaku udah lama ngaji itu nggak bisa menjamin kita itu sungguh-sungguh, ikhwan. Sungguh-sungguh ngakunya iya, tapi sungguh-sungguh belajarnya enggak. Orang tuh ibrahnya thalibul ilm tuh di kesungguhan dia, Bu. Di kesungguhan belajarnya, beramalnya, bukan di kesungguhan klaimnya. Bukan di kesungguhan klaimnya. Saya dekat sama Ustadz Fulan, saya begini sama Ustadz Fulan, saya foto-foto sama Ustadz Fulan, saya begini, saya begitu. Kalau antum cuma bisa menghiasi pernak-pernik beranda media sosial antum dengan hiasan-hiasan dekat sama Ustadz Fulan, maka jin qarin itu lebih dekat pada Ustadz Fulan dibandingkan antum. Jin qarinnya Ustadz Fulan itu lebih dekat daripada antum. Tapi mana jin qarin kafir semua. Nggak ada manfaat berkorin dengan Ustadz. Bahkan jin qarin ini yang menjerumuskan Ustadz, sebagaimana sebagian dari beberapa bisnis itu menjerumuskan Ustadz supaya masuk ke endorse bisnisnya. Ya, supaya dikenal bahwa saya ini bisnisnya Ustadz, ini dan seterusnya. Ya, akhirnya dikenal, akhirnya ya Ustadz dagang. Tapi anak dagang juga sih ya. Iya. Begitu. Tapi alhamdulillah enggak ada ikhwan yang menjerumuskan Anda untuk ke perusahaannya. Alhamdulillah Allah jaga. Cuman banyak ikhwan-ikhwan yang menjerumuskan parfum Anda ke botol-botol kosongnya. Tapi itu semua pertanda bahwa kita itu Masya Allah saling mencintai satu sama lain, Insya Allah. Ini kalau bisa botol-botol ini jangan dikosongin karena ada Pak Husni ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Maka ikhwas sekalian, kalau Allah Ta'ala berikan kepada antum taufik, akan terasa tanda-tandanya dengan antum bisa melakukan amal-amal yang umumnya orang-orang pada umumnya tidak bisa melakukannya, dan antum melakukannya dengan mudah dengan izin Allah. Bisa melakukannya. Qiyamul lail lancar dan rutin. Baca Al-Quran lancar, rutin tiap hari. Coba, kita aja baca Quran aja sehari aja belum tentu baca. Karena kita berusaha rutin baca, Ramadan saja. Syawal kita akan berada Syawal, anak akan terus baca karena Ramadan berhasil khatam. Ternyata Syawal nggak baca Al-Quran. Dzulqa'dah susah. Dzulhijjah saatnya bisnis. Nggak ada waktu baca Quran, subhanallah. Lihat,
Berarti kita belum dapat taufik, kita berarti butuh lagi menengadahkan tangan kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta hal-hal yang selama ini merupakan missing link pada diri kita. Link yang udah hilang. Yang dulu orang-orang ngaji, ikhwan, dulu di era sebelum 2010 atau bahkan di era sebelum 2005, yang ngaji-ngaji sunnah itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang kuat mentalnya. Dan memang ngaji itu supaya beramal. Dulu sekali. Sejujurnya beda dengan kita sekarang, jauh sekali, beneran beda, jauh sekali. Antum bisa tanya Pak Zul. Pak Zul? Nggak ada, Pak Zul nggak ada. Iya, bagaimana beliau termasuk orang lama ya, dan yang dulunya juga dengan generasi-generasi awal 2000-an dan semisalnya, itu bagaimana lu orang ngaji, beda. Ya. Subhanallah. Untuk beramal. Ya. Rela dari kota ke kota. Ya. Ketika kajian itu belum banyak di suatu daerah, maka orang rela untuk pergi jauh demi dapat, karena mahal. Tapi ketika kajian sudah terlalu banyak di Bekasi, masing-masing itu sama kubunya masing-masing. Itu yang terjadi di Bekasi kan? Bekasi ini banjir dengan kajian. Banyak ustadz bercokol di Bekasi, termasuk yang lagi ngomong ini. Banyak kajian. Namun yang kita rasakan, alhamdulillah, euforia banyak, alhamdulillah. Tetapi kita lihat fenomena banyak orang nggak mau ke sana, nggak mau ke sini, dia mau di situ aja udah. Udah cukup saya di sini. Gitu. Maka militansinya kurang. Sehingga dayanya sedikit. Daya untuk diri, untuk menuntut ilmunya sedikit, ya. Hafalan rata-rata anak kajian sekarang, ya subhanallah. Harus ke pesantren dulu kita tuh supaya punya hafalan banyak. Ya. Jangankan menghafal, baca Quran. Harus bulan Ramadan dulu baru kita betul-betul baca Quran banyak. Ini sekarang seperti ini. Kalau alasannya kita ini terlalu capek dengan kegiatan kerja dan semisalnya, maka disinilah fitnah dunia yang membuat kita apa? Tersita waktunya untuk masalah ilmu dan amal. Coba. Wallahi ya ikhwan, kalau misalnya antum sungguh-sungguh minta sama Allah waktu untuk betul-betul mencari ilmu dan beramal saleh dengan ilmu tersebut, Allah akan jamin antum dapat. Hatta antum mustaghil bid dunya, antum sibuk dengan urusan pekerjaan antum, tapi itu tidak mengkhianati adanya waktu untuk beramal ibadah lebih eksklusif kepada Allah, seperti baca Al-Quran, qiyamul lail dan seterusnya. Ada, wallahi ada. Kita itu kebanyakan alasan aja. Kita udah kebanyakan hal-hal yang kita buang dari waktu. Sebenarnya gitu. Jujur aja. Nggak ada di antara kita yang full 24 jam dikurangin jam tidur berapa, 7 jam misalnya, berarti 17 jam misalnya. 17 jam kita itu nggak ada yang full kerja total. Nggak ada. Se-workaholic-aholicnya seseorang itu nggak mungkin dia kerja 15 jam sehari. Nggak mungkin. Nggak bakal kuat, matinya cepet itu orang kayak gitu. Pasti ada leisure time, ada waktu kosong, ada waktu senggang untuk nonton reels video dan lihat status WhatsApp teman-teman. Coba kalau itu semua diganti ya. Apapun yang benefit untuk ilmu kita diganti. Kita belajar bahasa Arab online atau belajar bahasa Inggris atau apa. Ya mungkin nggak sampai ke fikih atau apa, tapi belajar hal-hal yang akan bermanfaat buat diri kita. Itu ada, sebenarnya ada. Semudah apapun, setua apapun, sesibuk apapun, apalagi yang free. Antum akan lihat banyak orang yang punya free time. Sekarang buktikan sendiri. Orang yang kerja Senin sampai Jumat dengan alasan sibuk, jadi susah baca Quran, dan kemudian susah nyari ilmu, susah zikir, susah murajaah. Antum lihat orang yang beralasan seperti ini, Sabtu dan Ahad mereka juga kesusahan untuk menggapai amal itu. Karena seseorang itu baru mau berharap bisa melakukan sesuatu dengan berandai-andai dulu, baru dia berharap. Bukan dimulai dari sekarang. Ini ibarat orang baru mau sedekah kalau sudah kaya. Orang kayak gini ketika nanti kaya, enggak sedekah dia. Ya. Orang mau beramal baru nanti kalau udah punya hari-hari kosong. Nanti ketika hari libur, mana dia beramal?
Orang mau taubat nanti kalau sudah tua. Nanti kalau udah tua, mana taubat? Karena sesuatu yang segera harusnya disegerakan dan bisa disegerakan itu kalau hanya dengan perandai-andaian, pada waktunya nanti tetap dia nggak bakal sesuai dengan pengandaian dia. Begitu ya teman-teman sekalian. Makanya dari sekarang qiyamul lail, baca Quran, nuntut ilmu, semua itu lakukan rutin harian. Wallahi antum punya jadwalnya. Kita punya semua. Kita semua bisa menjadwalkan itu. Hanya saja kita itu kebanyakan alasan. Yang free time, waktunya kosong, banyak kosong, alasan aja nantilah kalau saya udah liburan. Antum lagi liburan sekarang. Tetap aja seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk Anda dan juga antum untuk memperbanyak amal. Insyaallah kita bisa lah. Insyaallah dengan izin Allah. Semua itu akan dimudahkan oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.